Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da ma ba'd. Saudara-saudaraku yang saya cintai dimanapun berada, seperti yang saya katakan kemarin, insyaallah hari ini kita akan mulai bersama-sama ngaji bareng kitab fikih Fathul Qorib Al-Mujib. Untuk itu mari kita sebelumnya kirim Fatihah kepada musannif kitab, mudah-mudahan wasilah kita mengirim Fatihah kepada pengarang kitab, kita semuanya diberikan kemanfaatan ilmu, diberikan keberkahan, amin ya rabbal alamin. Hadratin Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hadratin jami'al masyayikhina wa masyayikhina khususan, hadratin Syekh Hamdan Ahmad Syekh bin Zubair wa ahli baitihi wa al-kiram, khususan hadratil musallin hadzal kitab Syekh Salim, hadratil Syekh Muhammad Al-Qasim Al-Ghazi, wa khususan hadratil Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi, wa khususan hadratin Syekh Abi Syuja Ahmad bin Husain Al-Asfahani rahimahullah ta'ala wa nafa'ana wa nafa'ani min ulumihim wa barakatihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitabnya ya saudara-saudaraku. Alhamdulillahi tabarrukan bi Fatihatil kitab bi annaha ibtida'u kulli amrin dibalin wa khatimatu kulli du'ain mujabin wa akhiru da'wal mu'minin fil jannati dari thawab. Jadi musannif itu biasa untuk mengawali kitab itu dengan bismillah, alhamdulillah. Alasannya karena Al-Quran pun diawali dengan bismillah, alhamdulillah, dan menjadi permulaan yang baik ketika kita mau melaksanakan hal-hal yang baik, diberkahi gitulah. Gampangnya kalau kita itu mau ngapain yang baik-baik itu biar berkahnya banyak, diawali dengan bismillah, dan menjadi pungkasan ataupun akhiran doa-doa yang diijabah, dan menjadi akhir dari doanya orang mukmin, alhamdulillahirabbil alamin, di surga nanti. Ahmaduhu an wafaqa man arada min ibadihi tafaqquh fiddin. Saya muji kepada Allah Subhanahu wa taala, kata musannif, bahwasanya Allah memberikan taufik kepada siapapun dari hamba-hambanya untuk tafaqquh fiddin, bisa memahami agama. Nggih, fiddin ay usulihi wa furuhi, baik agama yang sifatnya usul maupun yang furu. Di agama itu ada yang usul itu ya toyo tauhid ya. Yang furu ini fikih. Nah Allah itu memberikan hidayah itu adalah may yasha ala wifqi muradih, di apa yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka di Al-Qur'an dikatakan pernah Kanjeng Nabi itu ingin dari yang dicintai itu dapat hidayah, tapi Allah membalas, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Jadi ternyata hidayah itu istimewa, saudara-saudaraku. Jadi nggak bisa kok mentang-mentang kita itu soleh misal ya, amin, terus nuntut anak kita atau keluarga kita harus soleh, itu nggak bisa. Itu adalah betul-betul mayyasya. Kenapa bisa begitu? Nah, karena mungkin hikmah salah satunya
ketika hidayah itu kok memang dari manusia, nanti pastinya mungkin ya ada kesombongan ataupun malah merasa bangga diri dan lain-lainnya. Itu teorinya ya, kita hanya sekedar ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Jadi hanya mengajak kepada siapapun dari kita, saling mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala dengan bil hikmah wal mau'izah, dengan kebijaksanaan, terus dengan mau'izatil hasanah, pitutur yang bagus, begitu. Wa usalli wa usallimu ala afdali khalqihi Muhammadin sayyidil mursalin. Nah, terus yang kedua, musannif selain Fatihah memuji kepada Allah, kemudian berselawat dan berkirim salam kepada makhluk yang paling mulia, yaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Muhammad yang mengatakan may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Siapapun yang dikehendaki Allah untuk jadi orang baik, maka cirinya Allah akan memahamkan dia dalam ilmu agama. Nah, ini sifatnya itu yufaqih, faqaha yufaqihu. Jadi mungkin dari saudara-saudaraku ada yang belum mau belajar, itu kita nggak boleh putus, nggak boleh merasa maksudnya putus asa ataupun sedih, karena yufaqihu itu fi'il mudhari yang maknanya ada dua. Kalau nggak mustakbal itu maknanya haliyah. Kalau mustakbal itu akan, artinya Allah akan menjadikan dia paham agama, atau sedang, selalu. Jadi masih ada kesempatan bagi siapapun yang selagi masih ada kesempatan umur, insya Allah bisa belajar. Nah, terus wa ala alihi wa sahbihi muddata dzikril zakirin wa sahwil ghafilin. Kemudian ini sengaja saya baca, saudara-saudaraku, karena saya yakin setiap lafaz yang ditulis oleh musannif itu pasti mengandung keberkahan, mengandung kebaikan-kebaikan yang banyak. Nah, ulama dulu itu ikhlasnya luar biasa. Salah satunya karena makanannya itu baratnya lebih halal gitulah, bisa dikata jauh daripada hal-hal yang sifatnya nggak jelas kalau dulu. Karena emang orang-orangnya dulu ya banyak yang ibaratnya itu baik gitu ya, meskipun ada yang tidak baik pastinya. Tapi maksud saya, orang dulu itu kita tahu lah, dari Jawa misalkan, orang Jawa aja tuh, kalau dulu itu kalau yang masih megang Jawanya itu aja kita lihat ya, tindak lampahnya dan macam-macam gitu. Nah, sekarang itu kan beda, hati-hatinya itu juga beda gitu kan. Nah, meskipun tetap ada, setiap masa itu ada jahatnya, ada yang nggak baik, ada yang baik, itu udah jadi sunatullah. Kemudian wa ba'du hadza kitabun fi ghayatil ikhtisar wa tahdid wa wada'tuhu ala kitabil musamma. Ya, kitab ini itu banget ringkesnya. Ini nanti saya bahas juga ya, bahas syarahnya juga di sini ada. Nah, saya juga, saya itu kalau nggak pakai di sini juga ada di sini PDF menggunakan tablet ini foto anak saya. Nah, di sini kadang menggunakan PDF yang ada di sini, tapi ya kitab, insyaallah kitab. Nah, jadi di sini dinamai takrib, ya dinamai takrib. Nah, lian tafa'a bihi al-muhtaj minal mubtadi'in. Ngopo kok di situ kok banget ringkesnya? Karena ini memang dibutuhkan bagi orang-orang yang permulaan untuk mengetahui furu' syariah, mengetahui syariat secara
lebih mudah, lebih gamblang. Jadi men penak maksudnya gitu. Waliyaku nawasilatan linajati yamti, dan supaya kitab ini tuh menjadi perantara men bisa selamat di hari akhir, wa naf'an li ibadihi al muslimin, dan supaya harapan kitab ini tuh jadi manfaat pada hamba-hamba yang muslim. Innahu sami'ud doa ibadi, ini tungune musonif itu seperti itu. Nah, waman qasadahu la yakhib, siapa orang yang memang nejo tenan Gusti Allah, qasadahu artinya menghaturkan kebutuhannya, ya, wa insyaallah tidak akan bisa merugi Gusti Allah diijabah. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Cukup sekian untuk permulaan ini. Ya, intinya kita sudah mengawali meskipun belum rampung ini awalannya. Tapi mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat untuk semuanya. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.